Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil a'rabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Mukhlisina Lahuddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-10. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita yang 9 hari sudah kita lakukan, baik sholat tarawihnya, tilawatil Qur'annya, puasanya, infak sedekahnya, serta amalan-amalan atau amaliyah Ramadan yang lainnya yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan 20 hari ke depan Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan nikmat panjang umur kepada kita semua, Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita insyaallah mudah-mudahan bisa menjalani kegiatan atau ibadah Ramadan ini sampai akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Berdasarkan hadis ini ada 3 hal sebagai muslim yang harus kita jalankan, dan ini merupakan salah satu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bagaimana kewajiban kita untuk menghormati tetangga. Kemudian yang kedua, bagaimana kita untuk bisa menghormati tamu. Dan yang ketiga, bagaimana kita untuk berkata dengan perkataan yang baik. Yang pertama, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah jangan menyakiti tetangga. Artinya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bagaimana kita untuk saling menghormati antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain.
Lalu bagaimana caranya kita menghormati tetangga? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal mu'min alladhi yasba'u, bukanlah seorang mukmin dalam keadaan dia kenyang sendiri, wajaruhu ja'iun ila janbih, sementara tetangga sebelahnya dalam keadaan kelaparan. Ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa di antara satu tetangga terhadap tetangga yang lain, bagaimana untuk bisa saling bersedekah. Jangan sampai kita dalam keadaan kenyang sementara tetangga sebelah kita tidur dalam keadaan kelaparan. Kemudian yang kedua, untuk menghormati tetangga lebih spesifik Rasulullah mengatakan bagaimana kita untuk bisa berbagi makanan. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, salah satu nasihat Rasulullah kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah mengatakan, ya Aba Dzarin, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, idza tabahta maraqatan, jikalau engkau memasak kuah yang daging yang berkuah atau sayuran, kata Rasulullah, fa'aksir ma'aha, maka hendaklah perbanyak airnya, wa ta'akhud jironaka, dan berjanjilah untuk bisa diberikan kepada tetanggamu. Ini sangat luar biasa, dan insya Allah mungkin sudah kita lakukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Si A pulang atau pulang kampung, kemudian datang ke Bandung lagi membawa oleh-oleh, kemudian berbagi dengan tetangga. Si B pulang, kemudian balik lagi ke Bandung, membawa oleh-oleh, kemudian juga berbagi dengan tetangga. Itu adalah salah satu cara bagaimana untuk saling menghormati, merekatkan tali persaudaraan di antara tetangga. Bukan nilai pemberiannya, bukan nilai barangnya, bukan nilai makanannya, tapi nilai pemberiannya yang itu sangat berharga untuk kita. Kemudian yang ketiga, cara menghormati tetangga adalah dengan cara menyebarkan salam. Salam bermakna menyebarkan ucapan salam, dan salam dalam makna menyebarkan kedamaian. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku tunjukkan, ala syai'in, terhadap sesuatu, idza fa'altumuhu, jikalau kau mengerjakannya, tahabbtum, kalian akan saling membuat, akan saling mencintai di antara kalian. Maka kata Rasulullah, absus salam bainakum, maka sebarkan salam di antara kalian. Sekali lagi, makna salam ini sering diartikan memang pertama dengan menyebarkan ucapan assalamualaikum, dan mungkin yang lebih penting bagaimana kita menyebarkan kedamaian di antara tetangga yang satu terhadap tetangga yang lain, tidak membuat fitnah, mencaci maki, menggunjing dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, dengan cara
menjenguk ketika tetangga kita sakit. Dan ini pun saya lihat sudah kita praktekkan di lingkungan kita masing-masing. Sebab terasa oleh saya secara pribadi, ketika kita sakit kemudian kita dijenguk oleh tetangga, oleh teman, memberikan motivasi yang luar biasa untuk menjadi sembuh. Bukan hanya obat yang dapat menyembuhkan kita ketika kita sakit, tapi luar biasa ada hubungan emosional yang terjaga dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman. Ketika kita sakit, kita dijenguk oleh mereka. Dan Rasulullah mengatakan, di antara hakul muslim alal muslim, di antara kewajiban kita sebagai muslim terhadap muslim yang lain, di antaranya adalah wa idza marido fa'udhu. Apabila sakit, hendaklah kita menjenguknya. Kemudian yang kelima, bagaimana cara menghormati tetangga? Dengan cara bersenyum, minimal bersapa ketika kita bertemu. Mau kemana, dari mana, itu bahasa yang luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu terhadap wajah saudaramu insya Allah akan menjadi sebuah nilai sedekah. Bukan hanya sedekah seperti halnya di atas yang saya sampaikan dengan makanan, tetapi insya Allah dengan senyum juga akan menjadi nilai sedekah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah dalam hadis yang sama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim daifah, maka hendaklah engkau memuliakan tamu. Dengan apa memuliakan tamu? Dengan cara seperti apa kita memuliakan tamu? Di antaranya yang pertama dengan mengucapkan wilujeng sumping, selamat datang. Ketika ada orang yang bertamu kepada kita, wilujeng sumping, selamat datang, mangga lebet, mangga calik. Itu salah satu penghormatan kita terhadap tamu. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyambut rombongan dari Abi Qabis. Kemudian yang kedua, dengan cara memberikan makanan, minuman atau jamuan dengan sekemampuan kita. Tapi tentu kita menginginkan yang terbaik. Ya minimal air mineral, minimal air minum. Kalau ada dengan makanan yang lainnya, itu sebagai satu penghormatan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, cara menghormati tamu adalah dengan cara bercakap-cakap dan dengan bahasa yang santun, dengan yang bahasa yang baik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia untuk berbicara yang baik, kalau tidak maka lebih baik diam. Dalam sebuah keterangan, salamatul insan fi hibdil lisan, selamat dan tidaknya seseorang tergantung dia bisa menjaga tidaknya lisannya dia sendiri. Imam Syafi'i berpesan, ketika kita mau berbicara, maka hendaklah pikirkan terlebih dahulu apakah yang akan kita bicarakan itu mengandung kemaslahatan atau tidak.
Kalau apa yang akan kita bicarakan itu mengandung kemaslahatan, kata Imam Syafi'i, maka berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Tapi kata Imam Syafi'i, ketika kita mau berbicara kemudian kita pikirkan terlebih dahulu, dan perkataan itu seandainya akan menimbulkan kemadaratan bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk orang lain, maka lebih baik kita diam. Itulah pesan yang sangat berharga dari Imam Syafi'i. Hadirin jamaah sholat tarawih Masjid Mukhlisin al-Khuddin rahimakumullah, kesimpulannya yang pertama, maka hendaklah kita senantiasa untuk menghargai tetangga. Yang kedua, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk saling menghormati terhadap tamu. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang baik. Mudah-mudahan kultum singkat ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.